YouTube itu adalah sebuah sistem. Yang namanya sistem itu ada yang namanya algoritma. Nah, di dalam algoritma itu banyak sekali rumus-rumus yang mungkin kita tidak ketahui. Contoh rumus yang mungkin simpelnya itu ada rumus if dan else. Ini hampir sama seperti halnya di Excel ataupun di hal-hal yang lainnya ya. Contoh simpelnya seperti ini. Jika seseorang sering menonton temanya A, maka algoritma akan merekomendasikan video A yang lainnya. Nah, itu mungkin kita sering merasakan hal seperti itu ya. Nah, sekarang ketika kita sudah berurusan dengan sistem, ya kita jadi YouTuber itu ya, artinya kita berurusan dengan sistem. Maka secara tidak langsung kita harus memahami rumus-rumus algoritma sistem tersebut. Nah, di sini saya akan membantu teman-teman untuk membaca alur dari algoritma YouTube tersebut ya, biar teman-teman itu bisa lebih mudah memahami serta juga bisa lebih mudah untuk mendapatkan penonton di YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Matrix. Seperti biasa buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Di suasana yang sangat berbeda ya. Mungkin kalau kalian yang orang Cikarang ya, Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi ya, pasti tahu ini di mana tempatnya. Di belakang saya sebetulnya itu ada tulisan ya. Ini bukan tulisannya atau di sini ya. Nah, ini ya. Tulisannya ada di sini ya. Ini saya nggak bisa nyebutin tempatnya karena saya bukan endorse ya. Nanti takutnya disangka endorse kalau nyebutin tempatnya ya. Ini kita di pinggir sungai ya. Kebetulan di pinggir sungai banget ya. Enak banget, di belakangnya ada gedung. Dan apalagi lebih nikmat lagi kalau kita ada kopi hitam. Aduh iya pasti ayah wayanya. Jika kita seruput setik banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantul. Saat ini nggak sedikit para YouTuber yang merasa galau dan juga kesepian. Artinya sepi dari penonton ya, bukan sepi dari dirinya ya. Galau ketika dia sudah banyak mengupload, tapi mendapatkan penontonnya sedikit. Pertanyaan ini nggak sedikit pula dilempar di komentar video saya. Bahkan juga ada yang bertanya-tanya tentang video sepi itu di bantuan YouTube. Saya sih simpel aja jawabnya ya. Jika kalian ingin mendapatkan penonton, kalian cukup joget aja di tengah kota. Saya yakin nanti pun kalian akan bisa mendapatkan penonton. Nah, di sini saya berikan tentang sedikit flow-nya ya, sebelum saya masuk ke flow yang komplit. Kita jangan dulu berpikir ke tentang YouTube. Kita ibaratkan YouTube itu adalah sebuah perusahaan kita ataupun mungkin warung kita lah atau toko kita ya. Nah, toko itu kan pasti ada yang namanya jual beli. Nah, YouTube itu kita ibaratkan sebuah jual beli. Yang penjualnya itu adalah kita sebagai kreator dan pembelinya itu adalah penonton. Yang paling pertama saat pembeli ingin membeli barang kita ataupun produk kita, pembeli itu pasti melihat terlebih dahulu dari kemasan produk kita tersebut. Itu yang paling pertama ya. Pasti ya kalau kita ingin membeli barang itu pasti ya melihat dari kemasan terlebih dahulu. Lalu dari sana kualitas produknya. Jika kualitas produknya itu bikin memuaskan pembeli, maka secara tidak langsung nantinya produk kita itu akan bisa menyebar dari mulut ke mulut. Nah, hal ini sama seperti halnya di YouTube juga. Tapi bedanya mulut ke mulutnya itu dilakukan oleh sistem yang namanya algoritma ini. Nah, di sini saya akan berikan flow-nya secara komplit yang itu di YouTube ini ya tentang algoritma. Biar nantinya kita bisa mudah untuk mendapatkan penonton. Oke, kita langsung saja masuk ke TKP. Di sini saya akan menceritakannya dengan menggunakan sebuah whiteboard ya, biar nanti teman-teman bisa lebih memahaminya. Faktor paling utama agar video kita itu bisa mendapatkan penonton dengan mudah itu adalah video yang berkualitas. Itu adalah kunci yang utamanya. Bukan maksud kualitas itu bukan berarti tampilannya harus HD ataupun 4K ya. Akan tetapi itu dari segi menarik atau tidaknya video kita, membosankan atau tidaknya video kita. Karena dengan kualitas video kita tersebut, nantinya orang itu akan bisa berlama-lama tinggal di video kita. Dari orang berlama-lama tinggal di video kita, maka nantilah muncul yang namanya retensi. Nah, retensi video inilah yang akan menggrab ataupun membantu perkembangan video kita agar video kita itu bisa dipromosikan oleh YouTube.
yang sering teman-teman katakan rekomendasi video. Tapi di samping kualitas video kita, itu ada juga nih yang sebelumnya itu sangat penting, yaitu adalah judul. Saya pernah mengatakan bahwasanya ketika video kita baru publik, nah yang melihat video kita pertama kali itu bukanlah manusia, melainkan adalah robot. Robotnya YouTube, sistemnya YouTube. Ketika judul kita dikasih A, nah maka video kita lah dikategorikan dan masuk ke raknya A. Dan ketika judulnya B, maka masuklah ke raknya B. Akan tetapi dengan hanya memberikan judul pun itu belum komplit jika tidak ada yang namanya thumbnail. Nah, thumbnail itu adalah pintu utama untuk orang-orang itu melihat apakah video itu bikin penasaran ataupun tidak. Sama seperti halnya kita ingin masuk ke sebuah rumah, jika pintu rumahnya atau tampilan rumahnya di depannya itu sudah tidak meyakinkan, maka orang-orang pun tidak ingin masuk ke rumah tersebut. Sama seperti halnya channel kita ataupun video kita. Selain tabel letaknya itu di sebelum kualitas video, nah tabel itu berfungsi di sebelum rekomendasi video. Karena jika video kita itu sudah banyak disebar oleh YouTube, akan tetapi dari segi tampilan depannya itu kurang menarik, maka orang pun tidak akan melihat video kita ataupun tidak akan mengklik video kita. Nah, disinilah peran thumbnail itu bisa dikatakan sangat penting juga untuk kita bisa mudah mendapatkan penonton. Nah, flow-flow yang sudah saya bahas tadi sebisa mungkin harus teman-teman terapkan pada video teman-teman tersebut, agar nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk mendapatkan penonton. Lalu, misal nih, teman-teman sudah menerapkan hal-hal yang sudah saya bahas tadi, tapi video teman-teman itu masih sulit untuk mendapatkan penonton. Nah, sebetulnya hal itu masih banyak sekali faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pendapatan penonton video kita. Untuk faktor lainnya tersebut, saya sudah membahasnya. Kalian lihat saja di video yang ini ya. Klik saja langsung di video ini ya. Terima kasih dari saya. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.